Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kinanti Kartianusari. Al-an saufa nata'alamu anil asyabab marhalati syabab wa kana mutafailan. Sebelum kita ke materi, ada baiknya saya akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Pada 3.3 ada menganalisis fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema asyabab, marhalati syabab, makana mutafailan, yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, fi'il mabni lil ma'lum wa fi'lil mabni lil majhul. Pada 3.4 mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema asyabab, marhalati syabab, wa kana mutafailan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, fi'il mabni lil ma'lum wa fi'il mabni lil majhul. Pada 4.3 ada menyajikan hasil analisis tindak tutur mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, fi'il mabni lil ma'lum wa fi'il mabni lil majhul, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu pada 4.4 yaitu menyajikan hasil evaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema asyabab, marhalati syabab, wa kana mutafailan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, fi'il mabni lil ma'lum wa fi'il mabni lil majhul, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itulah kompetensi dasarnya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Lalu saya jelaskan sedikit tentang teks prosedur An-Nas al-Isyadiyah sebelum kita ke materi. Adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu melakukan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan guna tercapainya sebuah tujuan. Nah, dari struktur dari teks prosedur An-Nas al-Irsyadi berdiri dari tujuan dan langkah-langkah atau madah material. Sedangkan pada bab ini teks prosedur yang digunakan di dalamnya menjelaskan tentang langkah-langkah menjadi pemuda yang optimis gitu. Itu materi kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas itu, ada 4 poin yang akan saya bahas pada materi presentasi hari ini. Ada istima, kiroah, qaidah, dan kitabah. Kita bahas satu persatu. Pada poin pertama yaitu istima. Nah, perintah dalam istima yaitu istima ilal mufradat thumma uktubiha fil qaimah, di mana di sini ada kolom. Nah, di sini peserta didik mengisi titik-titik ini dengan mufradat. Itu untuk ungkapan pada materi istima. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua yaitu kiroah. Lalu yang kedua ada kiroah. Nah, pada kiroah ini peserta didik itu mengidentifikasi fakta tentang asyabab, lalu menunjukkan fakta tentang asyabab, melengkapi kata dan kalimat dengan kata yang tersedia, lalu melengkapi kalimat dengan domir yang tersedia, di mana di sini ada saya tunjukkan kolom. Nah, itu beberapa mufradat yang sudah ada di dalam buku pelajaran yang sudah diterapkan dalam sekolah tersebut. Seperti di sini kan kita materi semester 2 kelas 12. Nah, di situ ada mutafailun, mutasyaimun, contohnya lagi seperti kaslanun dan lain-lain sebagainya. Wagairu zalik gitu. Lalu pada poin yang berikutnya yaitu yang ketiga, ada yang namanya al-qaidah. Di sini kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il terbagi menjadi dua. Al-awwal fi'il mabni lil ma'lum huwa ma yuzkaru ma'hu fa'ilu. Dan mabni lil majhul huwa ma huzifa fa'iluhu wa halul maf'ulu bihi makanahu wa summiya bina'il fa'il. Binaibul fa'il afwan. Lalu saya akan sebutkan contohnya satu persatu. Di sini saya akan bahas tentang lil ma'lum. Pertama, baik, contoh mabni lil ma'lum. Al-awal yas'uru syubanu aktaru bis sa'adah, di mana kalimat lil ma'lumnya, mabni lil ma'lumnya terdapat pada kata yas'uru. Lalu yang kedua, ijtihad syubanu fit tolab. Itu kalimat lil mabninya
lil ma'lumnya, mabni lil ma'lum ada di ijtihad. Dan contoh mabni lil majhul itu ada yang pertama kutibar risalah. Dan yang kedua ada faida quri'al qur'anu fastami'u lahu, di mana kalimat mabni lil majhulnya ada di kutibat dan quri'a gitu. Lalu pada mabni lil majhul kan huwa hudhifa fa'iluhu wa hillu maf'ulu bihi makana huwa summiya binaibul fa'il. Nah, bina fi'il ini bina fi'il madi. Al-awal yudimu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhir. Sahih wa misal wa naqis wa lafif. Wa athani yuksaru ma qabla harful ilat, itu ajwaf. Lalu pada bina fi'il mudhari, jadi ada bina terbagi menjadi dua lagi, bina fi'il madi dan bina fi'il mudhari. Nah, pada bina fi'il madi tadi ada dua, lalu sekarang pada bina fi'il mudhari juga ada dua. Yang pertama al-awalu yudimu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir sahih wa misal wa nakis wa lafif. Lalu pada asani yudimu awaluhu wa yuqallibu harful ilat alifan qabla akhir, itu biasa disebut dengan ajwaf gitu. Nah, baik, kita jelaskan secara detail. Fi'il jika dilihat dari fa'ilnya dibagi menjadi dua, yakni mabni ma'lum dan mabni lil majhul. Nah, mabni ma'lum adalah kalimat fi'il yang fa'ilnya itu disebutkan, jadi jelas. Itu kalimat mabni ma'lum, jadi kalimat fi'ilnya jelas. Jika mabni majhul, yaitu kalimat fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan alias fa'ilnya dibuang. Hazful fa'il dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuannya itu adalah memiliki kaidah lil izaz, lil il, lil jahal, lil khauf. Nah, pada mabni majhul juga terdiri yaitu dari fi'il madi yang domah huruf pertama dan dibaca kasroh huruf yang belum akhir. Jadi pada kalimat itu yang didomah huruf pertama, jadi huruf pertama barisnya domah, dan dibaca kasroh huruf yang sebelum akhir. Jadi huruf kedua dari akhir satu kedua, nah itu huruf keduanya itu dikasrohkan. Bina sahih, misal nakis, dan lafif. Nah, pada fi'il madi juga yang dibaca kasroh huruf yang sebelum huruf ilat bina ajwaf gitu. Lalu pada fi'il mudhari yang domah huruf pertama, fi'il mudhari, kalimatnya fi'il mudhari, udah jelas. Nah, yang di domah huruf pertama, jadi huruf pertamanya itu barisnya domah dan dibaca fathah yang sebelum akhir. Lalu pada kedua sebelum terakhir, kedua dari terakhir itu bina sahih, misal nakis, dan lafif. Nah, pada fi'il mudhari juga yang domah huruf pertama dan membalik huruf ilat alif sebelum huruf yang terakhir. Seperti itu. Tadi contohnya sudah saya sebutkan, bisa digeser sebelumnya. Itu yang saya jelaskan tentang qaidah. Lalu yang terakhir ada yang namanya ada kitabah, yaitu mengurutkan kata menjadi kalimat, mengembangkan kalimat menjadi paragraf, menyusun teks deskriptif, dan yang terakhir ada menjodohkan kata menjadi kalimat yang sempurna. Nah, contohnya itu seperti pada teks ini, sil bainul kalimataini mutadaditaini kama fil misal. Jadi ada tarik garis bawah, misalkan asyabab dengan as-sukh, seperti itu. Lalu akhun dengan yang mana nih gitu, kaslanun dengan yang mana nih, menjodohkan gitu. Untuk jawaban kita bisa lihat ke buku yang telah disediakan, itu dari halaman berikutnya biasanya ada pengayaan atau
materi-materi yang telah disampaikan oleh guru itu sebelumnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas UAS atau ujian akhir semester 6 oleh Bapak Hasan Saifullah yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.